Istri ngotot cicil mobil berujung dihabisi suami sendiri karena dinilai tak ada izin, bahkan mobil tersebut kerap dipinjamkan kepada adiknya. Seorang ibu bernama Emma berusia 40 tahun pernah menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Nova 14 tahun. Namun saat itu di pernikahan pertamanya rumah tangganya tak bahagia. Tak bisa dipertahankan lagi hingga akhirnya rumah tangga Emma dengan suami pertamanya pun berakhir dengan perceraian. Emma menjadi janda usai dirinya bercerai dengan ayah Nova, namun tak lama kemudian Emma pun menikah lagi dengan suami keduanya. Di pernikahan keduanya pun bertahan 8 tahun. Emma pun dikaruniai satu orang anak yang kini berusia 11 tahun bernama Tiara. Bukan tanpa alasan menurut Emma dirinya bercerai dengan suami keduanya sudah mempertahankan rumah tangga selama 8 tahun, namun terjadi cekcok terus menerus hingga akhirnya Emma pun lebih memilih menjadi janda 2 kali dengan kedua anaknya kini. Gagal dengan 2 kali rumah tangga, Emma pun berniat tak akan menikah lagi. Bahkan kini Emma menyebutkan dirinya ingin fokus kepada kedua anaknya dan fokus kerja. Emma sendiri yang memang kini tinggal di daerah Tanjung Priuk bekerja menjual baju di salah satu pasar. Di komplek perumahan tempat Emma tinggal yaitu di daerah Tanjung Priuk pun nama Emma memang dikenal. Selain ramah dan dirinya penjual baju, bahkan Emma pun tak pernah ada masalah. Menurut tetangga Emma dikenal sebagai wanita yang baik. Jadi single parent dengan 2 anak, Emma pun tak pernah mengeluh tentang kehidupan pribadinya apalagi masalah keuangan karena dirinya bekerja. Meskipun Emma dikenal tak kaya raya, namun Emma selalu cukup untuk kedua anaknya. Terlihat dari bagaimana Emma bekerja keras untuk anak-anaknya berjualan baju di pasar. Namun di tengah kesibukan Emma di pasar, nampaknya ada seorang yang memang menyukai Emma, bahkan terus-terusan mendekati Emma. Seorang lelaki yang juga memang tak mudah naksir ke Emma. Lelaki bernama Muhtar Effendi ini pun kerap perhatian kepada Emma, memberikan uang kepada Emma, bahkan baik kepada kedua anak Emma. Saat itu memang mereka tak berpacaran, namun Muhtar Effendi mencoba melamar Emma. Emma yang memang di awal tak menyukai, bahkan biasa saja, namun lama-lama merasa Muhtar Effendi baik kepada dirinya dan berharap ini adalah suami terakhir untuk Emma yang gagal 2 kali dalam pernikahan. Baru 1 tahun menikah dengan Muhtar Effendi, ada yang tak biasa di rumah Emma kini. Saat tetangga datang ke rumah Emma mau mengambil uang arisan, namun nampak tak ada kehidupan di dalamnya. Saat memanggil nama Emma pun tak ada yang keluar, bahkan rumah pun nampak sepi. Namun menurut tetangga lain sebelumnya memang ada teriakan minta tolong, kemudian teriakan itu pun lenyap senyap. Tak lama kemudian tetangga pun langsung lapor RT karena takut ada sesuatu dengan keluarga Emma. Tetangga dan Pak RT pun langsung datang ke rumah Emma dan menemukan pintu rumah Emma tak terkunci, rumah sepi. Pak RT memeriksa semua ruangan, namun saat ke ruangan depan nampak kaget. Ruangan tersebut berlumuran darah dan ada 3 jasad berpelukan. Sementara di kamar lain ada Muhtar yang juga masih kritis namun masih hidup, langsung saja dibawa ke rumah sakit. Warga kemudian langsung kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang dan olah TKP. Pihak polisian pun mendapatkan petunjuk ada pisau di dalam lemari yang nampak disembunyikan oleh pelaku. Polisi menunggu kesaksian Muhtar Effendi yang memang masih kritis, tak bisa dimintai keterangannya. Sementara 3 jenazah yang memang ditemukan berpelukan adalah Emma dan juga kedua anaknya yang langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polisi pun akhirnya meminta keterangan dari para tetangga. Menurut tetangga yang sempat mendengar suara ribut, bahkan salah satu tetangga pun menyebutkan mendengar suara Emma minta tolong namun samar, kemudian lenyap dan juga kemudian berhenti. Menurut tetangga lain yang memang dekat dengan keluarga Muhtar dan Emma menyebutkan beberapa bulan belakangan Emma dengan Muhtar memang kerap cekcok, namun tetangga ini pun menyebutkan tak tahu alasannya apa. Lainnya di rumah sakit, Muhtar memang kondisinya mulai membaik dan dimintai keterangan. Sementara Muhtar yang dimintai keterangan, menurut polisi memang ada bukti Muhtarlah pelakunya dari sidik jari alat senjata yang dipakai. Tak bisa mengelak lagi, Muhtar pun akhirnya mengakui dirinya pelakunya dan dirinya pun mencoba bundir namun terselamatkan. Menurut Muhtar, sebulan lalu sang istri memang mencicil mobil tanpa izinnya. Bahkan kepada Muhtar sang istri tak berbicara apapun. Kesal karena kondisi keuangan belum stabil, namun sang istri mencicil mobil tanpa izinnya. Bahkan mobil tersebut kerap dipinjamkan kepada adik-adik sang istri.
Keduanya sempat cekcok di pagi itu membuat Muhtar dipukul dan ditendang sang istri Emma. Saat itu Muhtar tersinggung hingga akhirnya mengambil parang. Sang istri yang berada di kamar anaknya kemudian langsung saja ditikam oleh Muhtar. Sang istri menjerit membuat anak-anak bangun, tak berhenti. Muhtar pun kemudian langsung saja menghabisi kedua anaknya dengan brutal. Usai selesai dan menyadari bahwa istri dan kedua anak tirinya tak bernyawa, Muhtar pun nampaknya akhirnya kebingungan hingga akhirnya memilih jalan dirinya mencoba bundir di kamar lainnya. Muhtar pun memberikan penjelasan kepada pihak kepolisian melakukan ini tanpa ada dasar perencanaan. Dirinya mengaku hilaf dan meminta maaf kepada keluarga Emma. Meskipun semuanya hanya bisa disesali, Muhtar menyebutkan dirinya masih mencintai Emma dan tak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Muhtar pun akhirnya menjalani masa persidangan usai dirinya ditahan pihak kepolisian dan divonis 20 tahun penjara. Bukan tanpa alasan hukuman lebih ringan dari tuntutan menurut Hakim Ketua, karena pertimbangannya umur Muhtar yang memang sudah nampak tua dan juga Muhtar yang memang sebelumnya tak pernah melanggar hukum. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus Ririn Anggara kali ini. Ditunggu kasus-kasus selanjutnya.